Ternyata mafia-mafia ini banyak yang ngebelain ya. Termasuk ada orang yang JJ ya itu komentar masalah pesawat jet pribadi. Kami kalau mau berangkat ke luar negeri itu mau naik pesawat jet pribadi dengan sekali lewat 300 juta. 300 juta lebih. 300 berapa itu? Ya. Kami semuanya di-cover oleh perusahaan. Begitu disimak-simak, bro, JJ itu mantu seorang dirjen pajak. Wajar aja lah pajak kita gravitasi yang namanya pajak itu 3.000 triliun. Wajar lah anak cucunya, mantunya gitu yang makan. Hei, begitu nggak diperiksa kalau orang-orang yang model begini. Ya kan? Yang model-model begini kagak ada yang diperiksa, ya kan? Ya kan? Tuh ingat bro, pajak itu pajak negara. Ya, uang negara kita. Sampai yang namanya gratifikasi, yang namanya pajak itu 3.000 triliun, nggak kebayang 3.000 triliun. Mantunya aja punya pesawat. Naik pesawat jet pribadi kemana-mana. Gaya-gayahan kalian di negara ini, anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat. Makan uang rakyat. Ya kan, gaya-gayahan. Mana Wahyu Widianto? Mana itu tadi? Siapa namanya? Akun masa depan. Ya, cobalah kamu situ sindir mereka. Kenapa mau ciduk-ciduk sana? 3.000 triliun loh. Duit negara kita ini dimakan. Tiap bulan kita bayarin pajak. Pajaknya dikorupsi sampai 3.000 triliun. Mantunya terima, anak cucunya terima, semua ternyata. Ada lagi Bang Dadi warungan ini ya. Ya akunnya nih ya. Pingin ya. Apanya pingin? Ya kamu harus tuntut lah. Kita rakyat kecil semua BBM dinaikin segitu mahalnya. Pajak dinaikin begitu mahalnya. Sekolah bahkan ada yang bayar lebih mahal. Ada belum ketahuan aja. Ya. Begitu. Giliran orang kritik, ciduk ini orang. Apa maksudnya? Dikit-dikit ciduk. Emang kamu pikir ini zamannya Soeharto? Mana demokrasinya? Hak penyampaian rakyat dibungkam pakai undang-undang IT. Ciduk. Kalau sindir yang namanya pemerintah, presiden, anak mantunya yang bau ketek, segala macam itu suruh ciduk. Keren kali kamu. Ya. Dengar ya. Apalagi nih Rape Muhsin. Ya, pagi-pagi udah marah, nyapu sana, sapu itu tukang korupsi itu disapu bersih. Seharusnya ada orang yang punya nyali baja di negara kita ini, berotot besi. Ya, kayak Andika tuh jadi presiden, sapu bersih ini para koruptor, itu yang harus mantap. Nyuruh-nyuruh orang nyapu sapu. Saya lebih suka nyapu para pejabat pembohong itu. Itu bro. Ya denger ya, Bang Dedi warungan akun palsu itu. Kalau kamu mau nyapu, sapu. Kalau kamu mau sisir itu pejabat-pejabat yang korupsi maling duit negara. Itu disapu bersih. Itu baru mantap itu. Ya. Apalagi yang mau disapu? Anak yang bau ketek itu. Ya. Itu harus disapu, bersihin itu keteknya biar orang nggak tutup hidung. Iya kan? Siapa lagi yang mau disapu? Mantu-mantu dirjen pajak. Ya, yang namanya JJ itu sapu itu orang, disapu bersih. Ya para koruptor itu. Iya. Disapu bersih itu orang-orang. Kenapa? Nggak boleh ada yang mau komen di negara kita ini. Ya. Lah iya, nyuruh nyapu sana mas, sapu bersih. Para koruptor di negara kita nih, maling duit negara ini, disapu bersih. Ya. Nanti dihilangkan loh dari publik, nggak masalah. Ya. Saya kalau ada orang nggak kenal, saya tembak langsung di tempat. Nggak peduli dia mau pejabat siapa kek. Saya dor dia. Saya juga bisa cidak-ciduk. Kamu mau ciduk saya, sini datang. Ya. Gue dor pula kau.
Itu yang kamu harus cidok-cidok ya. No 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 no. Kasus Blok Medan no. Ya. Yeah. Kasus Blok Medan no, ciduk tuh orangnya. Ya. Kamu harus tahu. Nah, berani kamu. Ya, bukan Widya yang harus kamu ciduk no, ciduk-ciduk no. Ya, mantu-mantu Dirjen Pajak. Ya semuanya di-cover sama perusahaan. Perusahaan ada nggak? Ya yang dari Shopee lah, yang berkaitan dengan Raja Jawa, yang itulah berkaitan dengan Jawa adanya di Solo. Jangan-jangan itu yang kata cuitannya itu cara menjinakkan anjing itu, beri mereka tulang itu tuh, ya. Ya, itu yang calon wapres itu jangan-jangan ada juga terlibat. Ya, itu perlu dikorek-korek loh. Ya, kalau ini aja ya kantornya perusahaannya ada di Solo, ya, barang nggak mungkin itu nggak terlibat, bro. Korek-korek lebih dalam lagi, korek-korek itu, ya korek-korek, betul, ya. Kalau ada yang korupsi, ya jangan main-main. Saya bisikin, akan saya sapu. Itu bro, ya. Orang Jokowi yang ngajarin, kamu itu punya Jokowi itu harusnya punya ilmu, bukannya tambah tersumbat. Hidung aja tersumbat, bau ketek. Mantu aja kamu kagak tahu. Yang ada istana 2 periode baru kecium bau kolonial. Ya keren kali ini orang. Ya. Ya, hati-hati kamu kalau nggak nurut sama Raja Jawa ya, diciduk kamu, dipletek ya, disembelih kamu ya. Awas kamu. Bawa kertas ciduk. Ya. Congor sampai jeding-jeding gitu. Meni congor mingkem ya, kemanisan, keluguan ya. Tapi gigit rakyat. Mending congornya gede. Ya, ini kurang gede, pakai toa harusnya. Iyalah. Ya. Congor tuh aja mingkem-mingkem tapi bau ketek loh. Ya, bau ketek, hidungnya tersumbat pula 2 periode, hidung tersumbat. Mending encer baiklah. Salam kenal dari Papua. Itu saudaramu yang akun Wahyu Widianto itu orang Papua tuh, dicari tuh, ya. Tuh. Nah, akun Wahyu itu, ya. Nah, itu tuh, siapa tadi namanya? Aulia. Itu Aulia. Aulia dia lagi cari jodoh nih, siapa tahu jodohan dia. Ya. Awal suka lihat ibu, tapi kenapa sekarang cara ngomongnya ya nggak karena nyindir presiden ya? Oh, kalau untuk apa namanya ya mencari-cari apa namanya kayak Nikita Mirzani, terus mantan-mantan narkoba gitu senang. Giliran presiden sama pejabat-pejabatnya disindir, ora suka. Minggir wir, saya mau bicara. Ya, minggir wir. Ya kalau nggak suka kenapa hadir? Artinya suka lah, malu-malu kucing loh. Ya, datang bilang nggak suka, tapi dia komen, udah makan tai belum? Parah pula kau ini. Ya, ya itu orang. Bau tak sedap itu orang, ya mulutnya bau tak sedap, ya itu orang ya. Ya, itu Mas Riah namanya ya. Lah iyalah. Ya, awalnya saya suka sama orang ini ya. Kok sekarang saya nggak suka tapi dia komen. Ya kan? Tapi dia komen. Munafik kali itu jadi orang ya. Giliran kalau kita bahas yang lain dia suka ya. Tapi kalau yang namanya kita bahas masalah orang-orang korupsi, anak-anak pejabat, termasuk ada Raja Jawa, ya dia nggak suka. Ini jangan-jangan Ira siapa tadi? Siapa tadi Marsia siapa tadi?
Saya iniin dulu nama akunnya. Ya. Mas Ria, Mas Ria ya. Mas Ria pula ya. Imas, jangan-jangan istrinya si Bahlel ini ya. Ya. Jangan-jangan itu istrinya Bahlel kalau nggak Kodari. Ya. Apalagi kalau kita hajar mereka ya. Mana tadi yang nyuruh nyapu tadi? Mana tadi? Akun masa depan tadi. Mana? Nongol lagi dong. Ya. Suruh nyapu, sapu bersih itu orang yang bau ketek itu. Ya, mantu-mantu Dirjen Pajak itu kemarin itu disapu bersih, Bro. Ya. Kita ulang lagi. Ya. Dengar. Siap. Yang namanya pajak gravitasinya itu sampai mencapai 3.000 triliun loh. Wajar aja dia gaya mewah. Ya, naik pesawat jet. Semua kalau kami ya sebagai mantu Dirjen Pajak kami kalau menaik pesawat jet itu di-cover oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu begitu dicari-cari. Ya Allah, perusahaan itu ada di Solo. Ya kan? Iri sama bongkar orang itu, Bro. Bongkar orang yang makan duit negara ini sama iri itu beda. Makanya Anda itu tidur terlalu miring. Otaknya di bawah terus nggak ngangkat-ngangkat. Ya kan begitu, Bro. Lah iya itu jenitnya jijih. Lihat aja itu apanya mah cuitannya. Ya kan? Nggak mutu lama-lama. Bermutu lah. Ya nggak mungkin penontonnya banyak. Ya kalau nggak mutu. Ya. Akunmu itu nggak punya mutu. Kalau bermutu kenapa kamu nggak punya itu? Kalau nggak bermutu. Ya. Kenapa kamu nggak punya channel? Ya kan? Ya itu, Bro. Iya betul, otaknya itu apa? Otaknya itu tersumbat. Lah hidung aja ada yang tersumbat loh. 2 periode di istana nggak nyium apa-apa. Baru mau 2 bulan lagi selesai jabatan baru sembuh hidung. Apalagi pengikutnya nggak sembuh-sembuh. Ya bilang kamu dulu ya Projo tuh. Kalau udah tahu kelakuannya begitu langsung sembuh kalau kita. Nggak mungkin nggak sembuh. Sampean belum sembuh sampai sekarang. Telinganya belum ke THT, ya kan? Hidungnya apalagi, matanya katarak banyak, itu Bro. Nggak sembuh-sembuh, ya kan? Kalau komen ini orangnya sakit nggak sembuh-sembuh, kebalik, ya. Kamu sebagai pengikutnya bukannya mengingatkan malah tambah sakit kamu, ya. Betul nggak? Betul nggak? Ayo jawab. Ya pengikutnya nggak sembuh-sembuh, stres dia ya. Ini lagi bawa nama akunnya Allah Mahaku yang kusayang akunnya ya. Tapi komennya stres loh. Buat apa kamu bawa-bawa Allah ya untuk menghujat orang? Dosa gua deh udah diambil semua sama dia. Bawa Allah pula ya Allah. Iya. Bahas apa sih? Ketinggalan sih. Ya Ipul, nyimak dulu baru nanya. Ya. Ya bawa-bawa Allah kamu ya. Mendustakan Allah itu. Emang Allah ngajarin kamu? Ya untuk itu apa namanya bawa-bawa Allah. Pakai kalimat Allah. Kamu menghujat orang. Ngaca dulu sana. Lah iya. Nih ya. Mengenai orang yang ditangkap kemarin. Ya. Mengenai demo kemarin ya, ada salah satu anak dari jenderal loh ya. Anak dari jenderal ya. Ditonjok oleh aparat sampai batang hidungnya aja sampai bengkok. Berdarah-darah, dipukul. Ya kan? Nah,
Ada pula orang yang 11 orang ditangkap pada demo kemarin itu belum nyampe loh ke tempat demo udah ditangkap. Gitu. Alangkah kejamnya sih para oknum-oknum polisi ini ya atas perintah siapa kita nggak tahu ya. Saya tanya, polisi-polisi itu kerjanya dibayar siapa? Dibayar pakai duit pajak negara ini bersama loh. Ya. Dibayar pakai uang negara ini ya. Rakyat yang bayar kalian itu polisi. Ya. Kok kejam sekali. Ngalahin apa ya? Buat apa sih kita ini sekarang saya tanya buat apa sih gunanya polisi kalau kayak begini kita? Ya kan? Akankah cemerlang kembali rakyat bisa percaya kepada kepolisian kita? Ya, kepada institusi kita. Kepolisian. Ya kalau kayak begini orang demo mahasiswa tanpa pemuda mahasiswa di sana, penerus pemimpin bangsa ini terus bisa apa? Mana calon-calon kita berikutnya? Setelah generasi-generasi yang cecunguk mafia yang orang seraka-seraka itu nanti mati. Mana pelanjutnya? Yaitu orang-orang mahasiswa itu loh. Ya. Polisi bergerak atas perintah siapa? Kok bisa belum nyampe ke gedung DPR udah ditangkapin gitu? Ya. Ini apa maksudnya gitu loh? Katanya demokrasi, di mana demokrasinya? Agar yang namanya mahasiswa itu menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan keluhan rakyat, ya kan melalui mahasiswa. Ya, kalau generasi pejabat besok udah mati semua, mereka lah yang akan duduk di DPR, mereka lah yang akan duduk di MPR, ya kan? Atas perintah siapa saya tanya ini? Kepolisian bisa menangkapin orang segitu banyaknya, udah gitu dihajar pula, ya? Kenapa? Dibilang apa namanya? Mereka katanya mahasiswa alasannya merusak. Hanya di chat-chat begitu dibilang merusak. Ya kan? Lebih rusak mana kalian? Ya. Akhlak kalian dengan akhlak mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan keadilan. Menuntut keadilan kepada pemerintah yang masih menjabat. Ya kan? Menyampaikan hak-hak suara rakyat. Ya kan? Dibilang merusak. Apanya yang rusak? Lebih rusak mana orang-orang yang di dalam situ merusak yang namanya undang-undang konstitusi. Merugikan banyak orang. Kalau yang namanya coret-coret bisa dicet kembali. Yang namanya undang-undang yang udah dirusak, demokrasi udah dirusak seperti ini, gampang gak ngembaliinnya? Gampang gak ngembaliinnya? Saya tanya. Ya. Gampang gak sih ngembaliinnya? Ya kan? Dibilang provokator. Setiap anaknya mau menjabat, undang-undang dirubah. Setiap anaknya mau masuk, undang-undang dirubah. Ya kan? Cuman tembok-tembok aja yang dicoret-coret, dibilang perusak. Yang lebih merusak lagi orang yang merusak undang-undang konstitusi itu. Ya kan? Hingga mengakibatkan orang berontak. Mewakili suara-suara rakyat. Tanpa mahasiswa itu, ya kalau mereka udah mati semua, mereka lah penerus bangsa ini. Ya. Udah akun Sabtu Pahing ngomong apa ini, orang disimak aja. Simak aja. Biar kamu ini nyambung, biar kamu nggak tell me. Ya. Ya begitu. Mahasiswa demo mencoret-coret di sana, dibilang merusak, dibilang provokator. Kalau tembok dicoret, beli lagi cat, harganya murah, 20.000, 30.000 selesai. Yang namanya orang merusak undang-undang, ya merugikan banyak rakyat, itu baru. Bisa nggak dia ngembaliinnya dengan sekejap? Kayak kita membetulin yang mana tembok. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Mahasiswa lah loh, orang-orang yang sekolah, orang-orang yang berpendidikan itulah yang akan memimpin negeri. Kalau generasi yang di DPR sekarang ini udah mati semua.
Presiden-presiden kita udah mati semua besok. Mereka mahasiswa lah calon-calonnya. Ya kan? Mereka lah calon-calonnya. Lah iya, kenapa dihalangi? Merusak dengan alasan merusak. Apanya yang dirusak? Nyampe juga belum udah dibilang merusak. Merusak apa sih? Merusak rencana. Gitu, lebih tepatnya. Ya kan? Lebih tepatnya itu merusak rencana gitu. Ya kan? Ya kan? Rencana mereka-mereka itu yang mau menjadi gubernur, ya kan? Itu lebih tepatnya merusak rencana mereka. Betul kalau merusak rencana. Mahasiswa merusak, perasaan nggak ada yang dirusak, ya kan? Cuman coret-coret tembok di situ kan. Kalau tembok itu dicoret, sekejap juga bisa, ya. Harga catnya juga cuma berapa, ya kan? Selesai. Lah kalau orang yang merusak rakyat ini, IKN itu ya ada orang yang sebagai wakilnya ya, yang belum dibayar tanah-tanah mereka itu. Nah, itu lebih merusak lagi. Udah tanah mereka dibuat, ujung-ujungnya nanti dijual ke asing. Tanah mereka kerugiannya belum dibayar. Itu yang merusak lagi lah. Ya. Ya begitu. Apa tautan Mardiono, halah-halah masa aja. Masya Allah. Ya, yang namanya akun siapa, Taufan Mardianto ini, jangan-janganin saudara-saudaranya Mulyono ini, ya kan? Ingat ini ya. Solusinya khilafah. Zainal Bahawarosana. Khilafah itu apa? Yang dimaksud khilafah itu apa? Coba saya tanya. Tahu nggak dengan khilafah itu apaan? Ah? Tahu nggak? Itu zamannya Rasulullah. Zaman khilafahnya Rasul. Bahasanya kita ini zaman kini. Nggak pakai kata-kata khilafah. Ya, itu. Kalau zaman sekarang. Apanya yang mau ditegakkan? Negara kita katanya secara muslim, secara khilafah. Negara kita mayoritas muslim kok. Ya. Negara kita secara muslim. Apa yang nggak tahu saya di cerita masalah yang namanya Rasul, ya kan? Pamannya berperang, pamannya itu berbeda agama berperang loh, mendukung yang namanya perundang-undangan yang dibuat oleh yang namanya terutama untuk pengadilan, ya kan? Orang-orang yang akan adili, terutama pengadilan di zaman khilafahnya Rasul itu sudah ada. Kita ini masih di jalur mereka. Kalau nggak ada khilafahnya Rasulullah, mana ada kita perundang-undangan yang namanya di pengadilan? Nggak ada. Salah sedikit pancung, itu hukumannya. Nggak ada pra-peradilannya. Maka kita saat ini masih di jalurnya Rasul, di lingkupan yang namanya khilafah, kalau Anda tahu. Ya kan? Jangan baca data. Ya, jangan baca data kamu. Data itu harus ditaruh kepala, jangan dibaca. Kamu harus ingat, makanya jangan jadi pajero panjang jenggot otak separoh. Kalau soal-soal khilafah, kita ini masih di jalurnya. Jalurnya khilafah Rasulullah itu menegakkan keadilan. Siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah harus punya keadilan. Diadili. Toh terus sampai sekarang ada itu. Ya. Ini ngaji bro, ini ngaji. Yang gak harus kita ngaji, ya Rabbana atina, nggak perlu pakai nada kol-kola, iklab, ikhfa, izhar, nggak harus. Ini ngaji. Kamu saya beri ajian. Kalau kamu yang tahu, itu baru. Itu baru benar. Khilafahnya Rasulullah itu membentuk yang namanya keadilan. Menentukan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Baju besi pun yang ditemukan orang, kalau nggak tahu orang pemiliknya aslinya, itu diadilkan, berhak orang lain. Menyampaikan demokrasinya mereka, beda bahasa sama kita. Beda bahasa. Jadi nggak sok-sok ngajarin, Belanda pakai sepatu udah sejak lahir, kamu masih nyeker. Ya, jangan ngajarin Belanda pakai sepatu. Ya. Kamu harus tahu. Ya
Ya kita ini masih alurnya hilafah. Hilafah itu apa yang dimaksud Rasulullah dulu? Ya kan? Melawan kaum-kaum provokator Khawarij pada waktu itu. Ya kan? Kamu mau maaf ngajarin Belanda pakai sepatu, suruh baca data, harus ngaji. Saya memberikan keterangan barusan aja untuk kamu ya di situ ya. Itu udah ngaji, nggak perlu pakai nada panjang, nada pendek. Itu juga pengajian, bro. Itu juga pengajian namanya ngaji. Ya kan? Secara tidak langsung saya ngaji untuk ajarkan kamu. Itu nggak harus buka Iqra 1, Iqra 2 ngaji itu ya. Nggak harus. Taruh di kepala. Diingat selama-lamanya, makanya punya otak jangan gigahan. Bawalah sampai seumur hidup. Justru Indonesia ini membutuhkan yang namanya kesehatan gratis, pendidikan gratis, agar ilmunya dibawa sampai akhirat. Kalau yang namanya makan gratis, ilmunya sampai enaknya dibawa sampai sepiteng. Lu harus tahu. Ya mana tadi? Komen lagi dia. Kok kabur? Itu ngaji. Indonesia membutuhkan kesehatan gratis. Indonesia membutuhkan pendidikan gratis, bukan makan gratis. Ya. Pendidikan gratis itu berguna sampai akhir hayat mereka, sampai ke liang kubur dibawa. Ya kan? Sampai akhirat. Itu baru benar. Kalau yang namanya makan gratis cuman 2 jam, sampai sepiteng aja. Sampai ke lubang WC. Itu loh. Ya. Itu baru. Jangan yang namanya punya masa depan makan gratis. 2 jam kemudian jadi tai. Nyampe mana orang menikmatinya? Sampai lubang WC doang 2 jam. Lebih baik ya Indonesia itu diberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apabila mereka lagi belajar dalam keadaan sakit, badan tidak sehat, bisa berobat gratis. Lanjut lagi pendidikan. Ilmu mereka digunakan selama-lamanya. Sampai akhirat, sampai ke liang kubur. Itu baru benar. Pendidikan gratis. Bisa mendidik dirimu itu belajar agama. Bisa mendidik dirimu itu belajar politik, belajar hukum. Selama-lamanya. Itu. Kalau yang namanya makan gratis cuma 2 jam ada di perut. Ilmunya sampai mana? Sampai sepiteng tok nikmatnya. 2 jam kemudian jadi tai sana. Dilebur jadi tai. Itu baru. Ya. Kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis itu nyatu. Rakyat Indonesia, anak-anak bangsa ini membutuhkan yang namanya ilmu, pendidikan. Sampai akhir hayat mereka gunakan. Entah itu ilmu agama, entah itu ilmu filsafat, entah itu ilmu kedokteran. Ya kan? Entah ilmu, semua ilmu mereka dapatkan. Ya kan? Sampai akhir hayat mereka